Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Sohibul Bait, Ibu Mupiati, yang alhamdulillah pada malam hari ini menyediakan tempat untuk bersilaturahim kita bersama, dan alhamdulillah saya duduk di yang paling tinggi. Ternyata Pucang Karya ini banjir nih Bu. Nah, makanya banjir ini ditinggikan. Maka rumahnya Bu Mubi sekarang menjadi rumah tinggi. Nah, rumah tinggi itu artinya rumah yang ditinggikan biar nggak banjir ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini malam Ahad banyak acara. Pengajian Pepeleng ini sudah tertunda beberapa kali karena ada suatu hal. Bu Mubi sudah menyediakan waktu itu sudah tahun 2024. Nah, tahun yang lalu ya Bu ya. Alhamdulillah ini tahun 2025 terlaksana. Kita bisa bersilaturahim di rumah Ibu Mubi. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mboten sah kathah-kathah kula matur, mangke kinten-kinten jam 09.00 rampung nggih. Nggih, ngoten mboten sah kathah-kathah. Nggih. Nggih, mengke saking kula jam 09.00 kemudian Bu Mubi badhe mangayu bagya krawanipun Bapak Ibu sedaya kanthi dahar kembul Bujono Andrawina. Nah, ingkang kawestanan dahar ageng. Yen dahar ageng niku mesti wonten sekulipun. Nah, wonten sayur lan laukipun kala wau Bu Mubi enjing wau kadosipun dateng peken mundut ayam. Nah, oh kambing dipun cencang wonten nggenipun kayon. Alhamdulillah. Kangge kurban. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sekedhik saya matur, kita hidup di dunia ini semuanya itu mencari yang namanya rezeki. Rezeki. Apa itu rezeki? Itu berasal dari bahasa Arab rizqun, yang artinya adalah sesuatu yang digunakan dan diambil manfaatnya. Apa itu rezeki? Bisa berupa makanan, bisa berupa pakaian, bisa berupa kendaraan, bisa berupa rumah, bahkan anak kita itu juga rezeki. Kesehatan kita juga rezeki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang rezeki tidak terbatas pada harta saja. Bahkan harta haram pun termasuk rezeki Bapak Ibu. Ngendikatipun Rasulullah menika nun sewu, ini saya buka dulu, pakai kepean ini. Ya. Ad-dunya halaluha hisabun. Dunia ini halalnya adalah dihisab. Jadi nun sewu Bapak Ibu, baju yang kita pakai ini nanti akan dihisab. HP yang kita pakai nanti kita akan dihisab. Motor yang kita pakai akan dihisab kita. Nun sewu ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu ini punya baju itu selemari. Gitu Bu? Kerudungnya pinten Bu? Kerudung ini Bu ibu-ibu, bapak-bapak jangan meri. Nun sewu, ingkang ngagem kerudung napa niki? Pink. Bun pink niki. Ini pengajian malam ini di tempat Ibu Mubi, aku tak anggap pink. Nanti pagi besok belanja kerudungnya berbeda lagi. Pengajian yasinan kerudungnya berbeda, pengajian bulanan kerudungnya berbeda, bahkan satu hari itu bisa ganti kerudung 4-5 kali. Ngajar ini ganti, sore ngajar ini ganti. Nun sewu ini ibu, bapak yang sudah punya istri,
Pokoknya nenek ibu-ibu mundut kerudung, ampun disengeni. Itulah ibu-ibu seneng sak lemari nggih Bu nggih. Wah niku. Nek kula bersyukur Bu. Bojo kula niku kerudunge mung setunggal. Setunggal lemari niku Bu. Masya Allah, luar biasa. Itulah ibu-ibu. Bapak-bapak, memang kita bersyukur. Itulah ibu-ibu. Suka bersolek, suka berdandan, ibu-ibu kok nganti ora berdandan justru tanda tanya besar ini. Nah, memang itu sudah fitrahnya. Ya. Itu termasuk rezeki. Kesehatan, kecantikan ibu-ibu bagi suaminya adalah rezeki. Coba, ibu-ibu di hadapan suaminya, nun sewu, suaminya kundur saking pekerjaan, istrinya di rumah atau mungkin sama-sama kerja, mohon maaf, dasteran tok, ambune brambang, nek wis tuwa ngono ambune minyak kayu putih. Waduh. Kira-kira pripun, Pak? Bapak seneng. Ya kan ya. Brambang sudut. Tapi ibu-ibu itu memang luar biasa dia. Bagian daripada rezeki. Nah, gitu ya. Jadi nun sewu kerudung yang satu lemari, Bu. Bijang dihisap loh, Bu. Nah, ini loh. Digongo apa wae? Nah, gitu loh. Hisap. Tadi saya sampaikan ad-dunya halaluha hisabun. Dunia ini halnya akan dihisab. Kemudian wa haramuha iqabun. Haramnya, barang-barang yang haram itu nanti akan disiksa. Pemiliknya itu akan disiksa. Ada dua, itu bagian daripada rezeki. Kalau barang haram itu disiksa, barang yang halal akan dihisab. Nah, inilah harta benda. Bapak Ibu yang saya hormati, sampun jam 6:30 langkung 8 menit. Kurang berapa menit, Mas? Gelam? Nah, 20 menit. Nanti diingatkan jam 9 dit rampung ya. Nah, nonton pokoknya nampung drama, rampung. Terus terang ya macam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Allah itu sungguh luar biasa, maha adil, maha pemberi ar-Rahman Rahim, maha kaya, dan yang lainnya pokoknya. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini, makhluk yang bergerak, makhluk yang bernyawa itu, dijamin oleh Allah rezekinya. Ada nanti rezeki tingkatan dasar, seluruh makhluk ini diberi. Cacing sing uget-uget niku dijamin oleh Allah. Semut sing cilik niku dijamin oleh Allah. Burung yang semua dijamin oleh Allah, termasuk kita. Ini rezeki dasar. Nanti rezeki karena usaha kita dan yang lainnya. Pak Joko ini karena guru golongannya 4E, 4E lagi. Oh iya, misalnya gajinya pokok sekian, tunjangnya sekian. Itu kalau golongan penggajian. Nah gitu ya. Sing golongannya 1A dengan golongannya yang 3A ya berbeda kan gitu ya. Ini namanya rezeki yang karena diusahakan. Nah gitu loh. Nah, gitu. Maka Allah sampaikan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullu fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk di muka bumi yang bernyawa atau yang bergerak, melainkan semua dijamin oleh Allah rezekinya. Allah mengetahui atau dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata yaitu di Lauh Mahfuz. Quran surat Hud ayat 6. Ya, Bapak Ibu, semua diatur. Rezeki sudah diatur. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, rezeki itu ada tingkatannya Bapak Ibu. Ya, rezeki. Ya. Orang biasanya mengatakan rezeki itu ya harta benda yang kita miliki. Saya melihat Pak Son ini rumahnya besar, pojokan, mobilnya 3, motornya 4, misalnya gitu ya. Suami istri sebagai PNS semua, ya apalagi sekarang Bu Son pindah Jakarta, naik pangkat, naik jabatan, gajinya 1 bulan 25 juta misalnya. Ya, itu misalnya saya belum tahu loh, misalnya. Orang mengatakan Pak Son kaya, saya melihat Pak Yan kaya luar biasa. Nah, itu ya. Itu apa namanya itu rezeki yang kita bayangkan. Tapi kan nggak tahu gajinya Pak Son sekarang turun menjadi 80%, saya nggak tahu karena sudah pensiun gitu Pak ya. Tapi sebelum pensiun gaji Pak Son itu Bapak Ibu 25 juta, luar biasa.
Itu 1 bulan dikalikan 2 kali ya, 12 juta, ini 2 bulan ya. Saya nggak tahu, Bang. Intinya Bapak Ibu, rezeki itu ya sudah ditentukan oleh Allah, dan orang mengatakan rezeki itu ada tingkatan, ada takarannya masing-masing. Pertama itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira 15 menit lagi, sekarang kualitas dan tingkatan rezeki. Nah, gitu. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah al-malu huwa adzanu darajatur rezeki. Harta. Ini merupakan tingkatan rezeki yang paling rendah. Sekolah ibtidaiyah itu sekolah yang paling rendah ya. Ada ibtidaiyah, kemudian sanawiyah, ada aliyah. Nah, TK itu tidak masuk dalam kategori ibtidaiyah. Sekolah itu kan paling rendah Pak, ibtidaiyah. Sekolah itu kan sebelum TK itu kan belum dikatakan sekolah, masih prasekolah istilahnya gitu ya. Tapi kalau nggak salah ini akan dijadikan oleh pendidikan dasar 7 tahun oleh Menteri Pendidikan dan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mukti. TK itu pendidikan TK atau sebelum SD itu akan menjadikan pendidikan wajib ya, wajib. Apakah TK apa istilahnya atau mungkin yang non formal istilahnya itu akan dijadikan itu. Jadi harus sekolah TK. Saya dulu nggak punya ijazah TK Pak. Nah, ini sama kan ya. Sekarang pun nggak punya ijazah TK bisa masuk SD. Tapi untuk periode yang akan datang tahun depan mungkin atau yang itu nanti harus pakai ijazah TK. Nah, jadi tingkatan rezeki yang paling rendah Bapak Ibu itu adalah rezeki harta benda. Nuwun sewu, jauh-jauh dari Jepara, mulang SMP Muhammadiyah, tidurnya di pondok pesantren, dewean, ya, urung dibujuk maksud saya gitu kan. Promosi. Itu tujuannya apa? Mencari rezeki harta. Ya termasuk saya, jauh dari daerah Sukoharjo ke Semarang, itu tangganya Pak Joko, ini mencari harta benda rezeki. Pak Fakih ini kalau ngajar semester ganjil gini sampai 50 SKS. Pagi sampai malam termasuk saya. Rezekinya sedikit ya. Padang itu yang dicari harta, uang. Nah itu sungguhnya rezeki yang paling rendah. Yang saya bu. Ya lemburan itu Pak, 1 jam itu 50.000 aja senangnya bukan main ya. Nah, gitu. 25.000 1 jam itu senang itu. Sampai di luar itu kita mencari materi yang namanya harta, dan itu sungguhnya rezeki yang paling rendah tingkatannya. Yang manusia ada yang mengatakan kaki dijadikan tangan, tangan dijadikan kaki, banting tulang peras keringat untuk mencari materi yang namanya harta benda. Ini tingkatan yang paling rendah. Sesungguhnya kalau kita hanya mencari itu, memikirkan itu Bapak Ibu, kita termasuk golongan yang hina, yang rendah. Gitu loh. Nah, maka oleh karena itu ada lagi tingkatan yang lebih tinggi daripada harta benda. Apa itu Bapak Ibu? Al-afiyah huwa a'la darajatur rezeki. Al-afiyah itu apa? Kesehatan. Kesehatan apa Bapak Ibu? Islam menyebutkan sehat wal afiyat. Sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani rohani ini kedudukannya berbeda Bapak Ibu. Jasmani itu kalah dengan rohani. Orang, mohon maaf, disabel itu ya, mungkin tangannya tidak sempurna, jalan pakai kursi roda. Tetapi kalau dia masih mempunyai akal sehat, itu masih luar biasa. Maka Allah itu hukum fikih itu menyebutkan orang sholat itu bukan karena sehat jasmaninya, tetapi akalnya. Walaupun di rumah sakit, mohon maaf, badan nggak bisa digerakkan karena sakit, kalau akalnya masih sehat, dia mempunyai kewajiban melaksanakan sholat. Gitu. Maka kesehatan
rohani itu lebih tinggi. Nah, al-afiyah, kesehatan dua-duanya, saya katakan umum ya, kesehatan jasmani rohani kita ini lebih tinggi derajatnya dibanding harta benda. Bapak Ibu, nun sewu, ada yang mau uang 2M, Bu? Kersa mboten, Bu? Kersa? Ini pertanyaan, no? Tapi ada tapinya. Punya uang 2M, tapi sakit gigi, sakit jantung, stroke. Nah, ini, sakit jantung, stroke misalnya gitu, saya apa-apa. Kira-kira duit 2M itu seneng buatan itu? Seneng, Bu? Purun, Bu? Makanya kesehatan itu non sewu. Uangnya sehat bagas waras, mung duwe beras 1 kilo, sayur bayam, goreng tempe, sambal terasi. Wah, bersyukurnya luar biasa. Kita, Bu. Wah, ini sehat, tak? Wah, ini sehat nih. Sehat semuanya. Mung sayur bayam, sambal terasi, tempe goreng. Wah, ini berbahaya nek kula, Bu. Terus berbahaya. Sambelin teh, nemen sewu sego nentek nambah sambel ya. Sambel isih tambah sego. Ngerti sak magicom entek niku bahaya niku. Loh, ini orang sehat nggak bisa itu. Maka kesehatan itu menempati posisi darajatu apa namanya itu al-afiyah huwa a'la darajatul rizq. Kesehatan itu menempati posisi yang tinggi dibandingkan harta benda. Saya sampaikan, saya itu punya teman dulu ketika di KPI itu kepala kantor saya dulu. Ya, saya gantian gitu kan, gantian saya kepala kantornya, dia gantian itu. Kakaknya itu pengusaha nasional, bahkan internasional. Rumahnya banyak, perusahaannya banyak. Teman saya itu mendapatkan ketika kakaknya itu menghitung itu mendapatkan apa ya? Kayak hibah itu 1M waktu itu. Setiap bulan teman saya itu jatah sekian juta pokoknya itu. Itu dibagi kemudian mendapatkan lagi 8 apa namanya itu sebuah perusahaan, kalau dikelola itu harganya itu sekian M, disuruh bagi adik-adiknya karena kakaknya nomor 1. Pokoknya bukan lagi miliarder mungkin itu, mungkin gitu ya, luar biasa. Tapi sudah wafat. Teman saya juga sudah wafat. Luar biasa. Itu begini Bapak Ibu, dia dan temannya, orang kaya ternyata ya kita nyawang itu wong sugih belum tentu senang. Kaya raya, dia diberi oleh Allah sedikit dikurangi kenikmatannya, dia tidak bisa tidur nyenyak. Penyakit apa namanya? Insomnia. Tidurnya sulit. Sampai membuat kamar sendiri di kantornya itu, nggak pulang pokoknya itu. Pokoknya didesain bagaimana supaya bisa tidur nyenyak. Nggak bisa. Ada acara di Yogyakarta, di hotelnya waktu itu Garuda Natur ya. Itu hotel paling bagus di Yogyakarta. Malam-malam jalan-jalan, diajak jalan-jalan ke Malioboro. Tahun berapa pokoknya gitu. Itu jaya-jayanya Malioboro. Bapak Ibu, dia itu melihat seorang tukang becak yang tidur nyenyak di becaknya, nun sewu. Kira-kira tukang becak itu kalau tidur di becak, kira-kira gimana Pak? Bisa selonjor begitu? Tidak ngeringkel gitu ya. Kepalanya itu dikasihkan di itu. Tapi tukang becak ini bisa tidur nyenyak, bisa ngorok. Tandanya tidur nyenyak itu ngorok loh Pak. Pak Son, kalau ibu kok tidur ngorok, jangan dimarahi. Itu tidurnya nyenyak, biarin. Nun sewu Bu ya. Kalau bapaknya tidur ngorok, jangan, Pak, ojo ngorok. Nah, jangan, itu tidur nyenyak loh itu. Dan tidak semua orang bisa tidur ngorok. Tapi nek ngorok terus ya berarti rada. Itu pulang ke hotel nangis. Pulang ke hotel nangis. Saya wong sugih. Tuku hotel iki mampu ndur ini. Aku rasa tidur.
nyawang tukang becak sing penghasilannya pas-pasan bisa tidurnya itu iri. Ternyata tidak bisa, kekayaan tidak bisa menjadikan tolak ukur kebahagiaan. Maka tadi itu tingkatan yang paling rendah, yang paling tinggi adalah kesehatan. Nah itu. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, wa solehul abna huwa afdalu darajatur rezeki. Nah, ini yang ketiga adalah kesolehan anak-anak adalah merupakan rezeki yang paling utama. Kami batasi dulu, anak ini bisa anak kandung, termasuk anak didik. Yang nggak punya anak gimana? Ya, itu bisa anak didik, bisa keponak-keponaknya begitu ya. Tetapi Bapak Ibu, kesolehan anak-anak kita itu adalah rezeki yang paling utama. Kalau kita sama-sama menjadikan semuanya guru, ya, guru. Kok mempunyai murid, muridnya pinter, berakhlakul karimah. Rasanya gimana, Bu? Manut itu rasanya seneng, ya, seneng itu. Apalagi mendoakan ibu guru apa manut gitulah. Mempunyai karakter lah, seneng itu. Apalagi anak-anak kita, Bapak Ibu. Mendoakan kita dan yang lainnya, inilah rezeki yang paling utama. Maka diantaranya rezeki anak soleh itu termasuk salah satu amalan yang menghantarkan kita, menyertai kita sampai kita mati. Ada 3 nih, 1 ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak yang soleh. Nah, ini. Maka dikatakan adalah tingkatan rezeki yang paling utama. Nun sewu delala ekonominya pas-pasan. Kok yo loro-loronen. Wis ora duwe nun sewu. Saya mengatakan miskin ya kene. Wis ora duwe ning loro-loronen. Anaknya menjadi anak yang soleh. Nun sewu Bapak Ibu, di rumah. Gitu. Di rumah anaknya berbakti walaupun bapak ibunya tidak punya. Dan bapak ibunya itu sakitan. Kalau dia anak soleh, mesti akan berbakti kepada kedua orang tua. Ini nggak bisa dibeli dengan harta. Ya. Maka kita harus mendidik anak-anak kita agar menjadi rezeki yang paling utama bagi kita sebagai orang tua. Gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, waridallah huwa tamam darajatur rezeki. Ridha Allah adalah merupakan kesempurnaan rezeki kita. Nun sewu, adalah sugih, sehat jasmani rohani, anak-anaknya anak-anak yang solehah. Wah, ini luar biasa. Kemudian dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa senangnya. Dia ridho kepada Allah, Allah pun juga ridho. Nah, ini luar biasa. Menjadi kesempurnaan, bahkan apa tadi? Kesempurnaan rezeki. Begitu pula Bapak Ibu. Sebaliknya, adalah dia tidak punya, yo loro-loronan, mungkin nggak punya anak, atau punya anak aja, dia tidak berbakti. Tetapi dia ridho kepada Allah, dan Allah meridhoinya. Ini adalah rezeki yang paling sempurna. Kira-kira kita itu sudah ridho kepada Allah atau belum, Bu? Sudah punya anak berapa Bapak Ibu? Pak Fakih anaknya baru 1. Pengen anak berapa Mas Fakih? 5. Minimal. Doa saya mudah-mudahan putranya 5. Terus Mas, saya tuh punya anak 3 itu gelo loh, Bu. Kok gelo? Ngertiin punya anak minimal 5 atau mungkin 10. Tambah istri. Maksudnya gini loh. Di sini gitu, nggak usah 4 tahun punya anak, enggak. 2 tahun punya anak, 3 tahun punya anak gitu lah. Pondok ke. Wah, rasanya seneng gitu. Wah, gitu. Dia punya anak telu ki, anak saya 2 sudah 1 nikah. Enggak 1 rumah.
yang 2 masih di pondok. Entar lagi ke pondok, sepi Pak. Punya anak banyak pun ternyata, saya itu punya jamaah haji itu anaknya 11. Ngobrol-ngobrol berangkat haji itu kepada bareng dengan anaknya nomor sekian. Saya tanya-tanya, pripun Ibu kagungan putra kathah? Riyen nggih rame, seneng. Sakniki tat sepi napa mleh dalu. Anak kula niku mboten enten sing purun sak omah kalih kula. Lho niku. Karena di Jakarta di macam yang satu RT itu nggak mau satu rumah dengan saya. Nah, gitu. Sepi katanya gitu. Ngerti aku ya duwe anak akeh, bener gitu ternyata anak saya ya Allah memang menghendaki 3. Mas Ulam, nanti kalau nikah carilah. Karena istri wanita di nikah itu adalah satu karena rasa kasih sayang dan suburnya. Mosok nikah sing we mandul, nggak maksudnya sama nikah, ya nggak mungkin gitu. Kan kita punya anak, kalau bisa anaknya banyak. Nah, Mas Kasmun berapa? 5 Mas kalau bisa. Kurang jadi, Mas pakai PR-nya nih, minimal 5. Masya Allah ini. Mas Musa ya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah ridho Allah adalah rezeki yang paling sempurna. Di ayat terakhir surat Al-Fajr, gitu ya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Gitu kan? Allah ridho, kita ridho lagi diridhoi. Orang itu kalau sudah diridhoi oleh Allah, itu luar biasa Bapak Ibu. Pak Son punya anak laki-laki 2, ganteng-ganteng semua, nggak ada yang cantik. Benar gitu ya. Kuliah diridhoi. Anak itu rasanya bagaimana? Senang. Apalagi manut dengan orang tua senang. Kalau Allah meridhoi kita, kita ridho kepada Allah, rasanya hati itu senang. Ini. Maka oleh karena itu Allah akan membalas. Wadkhuli ibadi, fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan ke dalam surga. Loh, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu, sudah jam berapa ini? 9 kurang 2 menit lagi. Nah, nih, tingkatan rezeki tadi ada 4. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan, bisa memanfaatkan, bisa menggunakan, bisa meresapi dan bisa mengikuti apa yang tadi. Satu, bahwa harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Maka mari kita cari harta yang halal. Karena halal pun itu akan dihisab, apalagi haram itu akan menjadikan siksa. Yang kedua, mari kita jaga sehat jasmani rohani kita, karena itulah tingkatan rezeki yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga, mari kita jadikan anak-anak kita, baik itu anak biologis kita maupun anak didik kita, itu menjadi anak-anak yang soleh. Kemudian yang terakhir, semuanya kita harus minta ridho Allah, ridho kepada Allah dan minta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kesempurnaan rezeki kita. Saya kira demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Mari kita tutup dulu dengan doa. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki, ya, rezeki yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Alladzina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru asmi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkalna 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah.
Bismillahi masyaallah. Bismillahi la quwata illa billah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah atas rahmat karuniamu. Kami bisa bersilaturahim di rumah ini ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berkahi kehadiran kami. Engkau berkahi rumah ini. Engkau berkahi kami semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami mohon kepada Engkau ya Allah, rezeki yang melimpah ruah, yang halal dan berkah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha. Kurniakanlah kepada kami kesehatan jasmani dan rohani. Dan kami mohon ridhamu ya Allah untuk bisa menjadi penghuni surgamu kelak. Dan kumpulkanlah kami bersama ya Allah kelak di surgamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang melimpah ruah sehingga bisa kami manfaatkan untuk beribadah, untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami mohon kepada Engkau ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa Bapak Ibu kami, dosa-dosa guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami dan yang hadir dalam majelis ini ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Rahman, yang Maha Pengampun. Ya Allah ya Rahman, kabulkan dan terimalah doa-doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minasy sholihin. Rabbi habli minasy sholihin. Rabbi habli minasy sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mengatakan Bapak Ibu, wonten perintah kalian ini pun Yun Samudra Maksami, Abdul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ibu Mubi.